Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 2141158 dari kelas manajemen 21. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengalaman pelanggan secara online. Situs web merupakan salah satu platform digital yang banyak digunakan. Namun, kita sebagai produsen tentunya harus merencanakan situs web kita, mengenai tujuan dari situs web kita. Apakah untuk mempromosikan produk, menghibur, giveaway, ataupun sebagainya. Tentukan juga siapa yang akan menjadi audiens kita. Lihat apakah mereka memiliki latar belakang yang sama ataupun tidak, mengenai minat ataupun kondisi tertentu. Lihat pula siapa pesaing yang kita miliki. Lihat apakah pemasaran yang mereka lakukan secara online ataupun offline, serta mengenai bagaimana strategi pemasaran mereka. Apakah mereka menjual banyak atau menjual sedikit dari promosi yang telah mereka lakukan. Untuk memulai proyek pengalaman digital, hendaknya kita memperhitungkan yang pertama, konsep dan penelitian awal. Tentukan tujuan proyek kita, apakah yang ingin kita capai dengan pengalaman digital ini. Kemudian ada perencanaan proyek. Buat rencana proyek yang mencakup tahapan pengembangan, jadwal, serta sumber daya. Kemudian desain pengalaman. Buat wireframe atau prototype untuk menggambarkan tampilan dan fungsionalitas utama dari produk. Kemudian pengembangan. Mulailah mengembangkan produk digital berdasarkan desain dan spesifikasi yang ada. Kemudian dapat diuji dan evaluasi. Lakukan pengujian fungsional dan pengujian pengguna atau user testing untuk mengidentifikasi bug dan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi produk secara keseluruhan untuk memastikan sesuai dengan tujuan awal. Persyaratan yang jelas dan komprehensif membantu kita dan tim pengembangan memahami dengan jelas apa yang perlu dicapai dalam proyek tersebut. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan persyaratan situs web ataupun aplikasi. Yang pertama, identifikasi tujuan, memahami target audiens, rencanakan fitur utama, buat deskripsi project, spesifikan persyaratan teknis, keamanan dan perlindungan data, layanan dukungan pengguna, jadwal proyek, anggaran, serta evaluasi dan validasi. Mendesain pengalaman pengguna adalah langkah penting dalam pengembangan situs web, aplikasi, ataupun produk digital lainnya. Tujuan desain pengalaman pengguna adalah menciptakan pengalaman yang memuaskan, efisien, dan berarti bagi penggunanya. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendesain pengalaman pengguna yang baik. Yang pertama, memahami. Kedua, merencanakan pengalaman, desain visual, responsif dan konsisten, uji pengguna, pemahaman alur pengguna, aksesibilitas, pengukuran kinerja, konsistensi merek. Mengelola dan menguji konsep adalah langkah penting dalam pengembangan produk atau layanan. Hal ini memungkinkan kita untuk memastikan bahwa ide-ide awal dapat diuji, dievaluasi, dan dikembangkan lebih lanjut sebelum memasuki tahap produksi yang lebih besar. Mengelola dan menguji konsep adalah langkah kritis dalam pengembangan produk yang dapat membantu mengidentifikasi masalah dan peluang sejak dini. Pemasaran eceran online adalah strategi yang digunakan oleh bisnis untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan mereka melalui platform online, di mana dalam era digital ini adalah cara yang efektif untuk mencapai khalayak yang lebih luas dan memaksimalkan penjualan. Pemasaran eceran online merupakan dedikasi dan strategi yang baik. Selalu memperhatikan tren dan perubahan di dunia online untuk tetap kompetitif dengan kesabaran dan adaptasi, dapat mengembangkan kehadiran online yang kuat dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Promosi situs dan membangun lalu lintas atau traffic adalah langkah penting dalam memastikan bahwa situs web yang ditemukan oleh pengguna potensial. Dalam dunia digital yang kompetitif, perlu melakukan upaya untuk meningkatkan visibilitas situs. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu mempromosikan situs lalu lintas. Yang pertama, optimasi mesin pencari atau SEO, kemudian membuat konten yang berkualitas, media sosial, pemasaran email, kemitraan dan kerjasama, ulasan dan testimoni, kemudian ada kampanye PPC atau pay per click. Kualitas layanan memiliki dampak yang signifikan pada e-loyalitas, yaitu sejauh mana pelanggan merasa puas, terlibat, dan setia terhadap bisnis dalam konteks lingkungan online. E-loyalitas adalah ukuran sejauh mana pelanggan akan terus berinteraksi, berbelanja, dan mempertahankan hubungan dengan bisnis kita di dunia digital. Baik, mungkin sekian dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mengenai lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.